آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد. أيها الأخوان, kita masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masuk pada bab zikir. Awal di bab zikir. Bab zikir ini insya Allah ada 3 hikmah. Dan zikir sangat erat kaitannya dengan sholat, karena sholat itu adalah zikir juga. Kalau kita biasakan diri kita zikir di luar sholat sampai hadir hati kita, ya kan, maka zikir akan terbawa di dalam sholat. Kalau orang tidak terbiasa, tidak membiasakan dirinya untuk berzikir di luar sholat, maka akan sulit hatinya hadir di dalam sholat. Yang kita lakukan semuanya di luar sholat itu untuk membantu sholat kita. Jelas ya ikhwan? Ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang zikir. Kita ulangi lagi. Ayo Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra li'adami huduri ma'allahi fi. Ya ghaflataka an wujudi dzikri ashaddu min ghaflatika bi wujudi dzikri. Fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazah. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudur ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jangan tinggalkan zikir karena tidak hadirnya engkau bersama Allah dalam zikir itu. Karena kelalaianmu dari tidak berzikir itu lebih buruk ketimbang kelalaianmu ketika berzikir. Ya. La tatruku dzikra li'adami hudurika ma'allah. Janganlah engkau meninggalkan zikir kepada Allah karena hatimu tidak bisa hadir bersama Allah. Yaitu jangan kita tinggalkan zikir karena hati kita lalai kepada Allah. Mungkin ketika kita berzikir, hati kita ke rumah, hati kita ke usaha, atau hati kita ke apapun, yaitu mulut kita berzikir, hati kita lalai. Ya, ini umumnya kita. Mulut berzikir tapi hatinya lalai, tidak bersama Allah. Kata Imam Ibn Athaillah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, jangan engkau meninggalkan zikir karena dasar dengan alasan hatimu tidak bisa hadir. Ana tidak bisa sekarang ini mau berzikir, banyak masalah, jadi tidak bisa khusyuk dalam zikir. Ana lagi sibuk, tidak bisa khusyuk dalam zikir. Kata Imam Ibn Athaillah, jangan seperti itu. Tetaplah kamu berzikir kepada Allah walaupun hati engkau lalai dari Allah. Terus berzikir kepada Allah walaupun hati kita kemana-mana. Terus berzikir kepada Allah walaupun pikiran hati kita ke toko, hati kita ke usaha. Terus saja berzikir kepada Allah. Apa sebabnya? Karena kelalaianmu dalam zikir, ya. Karena kelalaianmu tidak berzikir kepada Allah itu lebih buruk ketimbang engkau lalai tapi berzikir. Jelas. Ada satu orang dia berzikir kepada Allah lalai, yang satunya tidak berzikir kepada Allah. Yang mana yang lebih buruk? Tidak berzikir sama sekali. Ya. Jadi terus saja berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, dalam walaupun hati lagi kacau balau, terus saja lantunkan saja zikir kepada Allah. Ya. Dan itu lebih baik
jauh lebih baik. Dan berharaplah kepada Allah ketika engkau berzikir dan hati engkau lalai kepada Allah, semoga Allah menumbuhkan hati yang lalai ini menjadi jaga. Karena ketika seseorang berzikir kepada Allah, sama juga dia menanam. Walaupun lalai, dia lalai kepada Allah, itu menanam, nanti ada berbuah. Mungkin nanti hatinya yang dulu lalai bisa jaga. Setelah hati ini jaga, mungkin Allah naikkan lagi hati kita menjadi hadir. Mungkin setelah hadir Allah naikkan karena kita terus berzikir kepada Allah, Allah jadikan hati kita ghaib. Tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Ini mungkin atau tidak? Mungkin. Yang tidak mungkin apa? Tidak berzikir hatinya hadir, tidak mungkin. Kalau dia berzikir berarti dia ada menanam sesuatu. Mungkin nanti tumbuhnya hatinya hadir, hatinya ingat. Kalau tidak nanam, mana mau tumbuh? Tidak ada harapan. Tidak pernah berzikir, apa mungkin ada harapan hatinya hadir? Tidak ada. Tapi ketika seseorang berzikir kepada Allah lalai, masih ada harapan hatinya hadir. Nanti dengan anugerah zikir ini, Allah angkat dari lalai jadi hadir hatinya. Masih ada harapan. Seperti orang kerja, dia bekerja, masih ada harapan dapat keuntungan. Kalau tidak ada kerja, apa mau diharapkan? Jelas ya ikhwan. Jadi janganlah engkau meninggalkan zikir karena hati engkau lalai dari Allah. Hati engkau tidak bersama Allah. Teruslah engkau berzikir kepada Allah. Dan semoga dengan rutinnya engkau berzikir kepada Allah, hati yang lalai ini Allah yaqadhakan, menjadi bangun, jaga. Dan semoga setelah hati ini menjadi jaga, Allah jadikan hati kamu hadir di dalam zikir itu. Dan setelah hatinya hadir, Allah angkat lagi menjadi hati ini ghaib. Tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Bahkan kita lupa dengan diri kita sendiri. Ini adalah orang yang tenggelam dengan zikir. Yang dia ingat adalah yang dia zikirkan. Mungkin. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jelas ya ikhwan. Jadi berzikir dalam keadaan apapun. Walaupun ada orang ramai, zikir saja. Orang tidak bisa hadir ramai orang, zikir saja. Mau ramai orang, mau sepi orang, hati lagi tenang, lagi galau, lagi ada masalah, zikir saja. Nanti itu sebab hadirnya hati kita dalam zikir. Jelas ayo ikhwan. Kemudian juga kita jelaskan lafzul zikri. Pengertian zikir itu adalah mencakup dari Al-Quran. Itu termasuk zikir kepada Allah. Al-Quranul Karim. Jadi kita baca Quran, hati kita tidak hadir, baca saja terus. Tidak bisa hadir, baca saja. Rutin, ada kita rutin 1 lembar, 2 lembar per hari. Wah ini tidak bisa baca dengan usul. Baca saja. Jelas. Wat tasbih termasuk juga bertasbih, tahmid, tahlil, takbir itu adalah namanya zikir juga dan bermacam-macam. Dan yang paling afdal zikir untuk seorang murid atau orang yang salik yang berjalan menuju mencari keridhaan Allah, yang paling afdal zikirnya adalah la ilaha illallah. Itu paling afdal zikirnya. Yaitu hendaknya orang yang salik itu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kenapa harus memperbanyak zikir la ilaha illallah? Li'annaha afdal zikir. Karena la ilaha illallah itu paling afdalnya zikir.
wa ashal turuq ilallah, yaitu zikir la ilaha illallah, yaitu yang paling mudah jalan menuju kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Wa aqrabuha ilal wusul, dan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah itu adalah la ilaha illallah. Ya. Orang yang salik hendaknya dia memperbanyak zikir la ilaha illallah. Semua zikir itu membawa kedekatan kepada Allah. Semua zikir, tasbih, tahmid itu membawa kedekatan. Tapi la ilaha illallah yang paling cepat. La ilaha illallah yang paling cepat. Jadi kalau kita, andaikan kita hari ini saya ada sholawat, ada tasbih, tahmid, silahkan zikir yang sesuainya. Tapi porsinya lebih banyak kan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu yang paling afdalnya zikir. Nabi SAW bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Yang paling afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Kemudian Nabi juga bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian itu dengan aktsiru biqauli la ilaha, dengan memperbanyak la ilaha illallah. Ya, kalau kita membaca la ilaha illallah, iman kita itu semakin bagus, semakin baru. Ya, kalau lama iman itu rusak. Kita tahu barang lama banyak masalah. Ketika iman itu lama, ya, banyak masalah nanti, perbuatan buruk, kelakuan yang buruk. Bagaimana cara memperbaharui iman? Nabi mengatakan perbaharui iman itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jelas, ya? Perbaharui iman kita. Jadi jangan kita tinggalkan la ilaha illallah itu setiap hari, jangan kita tinggalkan. Itu memperbaharui iman kita. Minimal kalau sholat entah berapa rutinkan, mau 30, 40 atau 100 setelah sholat, ya, rutinkan. Karena la ilaha illallah itu kata Nabi adalah yang memperbaharui iman kita. Jadi setiap hari iman kita akan diperbaharui. Kemudian Nabi juga mengatakan, barang siapa man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Ya, ini karena keistimewaan la ilaha illallah. Tidak ada kan kita dengar barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan alhamdulillah masuk surga, tidak ada. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan subhanallah masuk surga, tidak ada. Ya. Tapi barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini masuk surga langsung. Bukan harus ke neraka, langsung ke surga. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Yang artinya bahwa la ilaha illallah paling afdalnya zikir. Jelas. Maka ulama mengatakan bagaimana supaya akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka di masa hidup kita, di masa sehat kita, latihan perbanyak la ilaha illallah. Nanti akan mempermudah di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dari setiap hari kita tidak boleh tidak zikir la ilaha illallah. Ini untuk mempersiapkan mati kita. Harus kita rutinkan la ilaha illallah. Karena akhir hayat kita kalau kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Jadi tidak mudah. Orang yang banyak zikirnya saja belum tentu bisa mengucapkan la ilaha illallah, apalagi tidak zikir. Jelas. Orang yang berzikir rutin saja belum tentu bisa mengucapkan akhir hayatnya la ilaha illallah, apalagi tidak baca kata orang. Lebih tidak mungkin lagi. Kemungkinan besar tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ahli zikir aja banyak yang masih bisa.
Ada ahli zikir dan dia zikir tapi akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi yang tidak baca. Allah sayang ikhwan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan lakinu mautakum. Bila lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang hendak mati itu kata Nabi, orang yang sekarat itu ucapkan, tuntun, bimbing dia la ilaha illallah. Yang artinya apa? La ilaha illallah ini zikir yang paling afdal. Tidak ada orang yang mati nanti tuntun alhamdulillah. Orang yang mati tuntun tasbih. Yang artinya yang dipilih di antara seluruh zikir ini la ilaha illallah. Ini yang terbaik zikir. Maka tuntunlah mayat orang yang mau mati ini dengan la ilaha illallah. Jelas ya ikhwan. Ya. Jadi jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Ali karamullahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyut turuq aqrabu ilallah wa ashaluha ala ibadillah wa afdaluha indallah?" Kata Sayyidina Ali, "Wahai Rasulullah, apa jalan yang paling dekat kepada Allah?" Jalan menuju Allah ini banyak, sebanyak nafas kita. Sangat banyak jalan menuju Allah. Ya. Tapi jalan dari banyak jalan ini, jalan yang paling dekat kepada Allah, yang jalan yang paling mudah atas hamba Allah, jalan yang paling afdal di sisi Allah. Katanya Nabi, faqala ya Ali, alaika bidawami dzikrillah. Ujar Nabi, wahai Ali, lazimi, kekali berzikir kepada Allah. Ya, ini zikir. Ini akan mempermudah jalan kita menuju kepada Allah, dan yang paling afdal di sisi Allah adalah zikirnya kita. Ya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang paling mudah, yang paling cepat menuju kepada Allah. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Qala kaifa azkuru ya Rasulullah?" Bagaimana saya berzikir wahai Rasulullah? Kan zikir itu banyak. Maksudnya zikir apa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Ghammid ainaik." Pejamkan matamu wahai Ali. Pejamkan matamu. "Wasma' minni salasan." Engkau dengarkan daripadaku 3 kali. Ya. "Summa qul misluha wa ana asma." Kemudian katakan yang sama sebanyak 3 kali juga. Jadi Nabi mengajarkan, wahai Ali, pejamkan matamu. Nanti saya akan baca 3 kali, lalu kamu ikuti 3 kali juga. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah 3 kali, lalu Sayyidina Ali mengikuti 3 kali. Yang artinya bahwa la ilaha illallah ini paling afdalnya zikir. Ya, nanti akhir pelajaran kita praktekkan ini. Ya, akhir pelajaran. Ini menunjukkan bahwa zikir yang paling cepat menuju kepada Allah. Semua zikir cepat menuju kepada Allah, tapi ini lebih. Kata orang ini lebih ekspres, cepat sekali. Ya. Jelas ya ikhwan. Terus apa makna la ilaha illallah? Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, makna la ilaha illallah, arti la ilaha illallah itu la nafi'a wala dharra wala mu'izza wala mudhilla wala mu'tiya wala mani'a illallah. Ya. Apa artinya la ilaha illallah? Sehingga la ilaha illallah ini menjadi utama daripada zikir semuanya, yaitu makna la ilaha illallah ini. Jangan kita maknakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kata ahli zikir, ini zikirnya mu'allaf. Orang baru masuk Islam, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ada yang 20 tahun yang masih maknanya seperti itu enggak, bahwa cuma masuk Islam.
Ya, masuk Islam kan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tapi tingkatkan maknanya, lebih makna yang dalam yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Apa maknanya? Yaitu la nafi'ah wala dhar. Tidak ada yang memberi manfaat. Ya. Tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. Wala mu'izzah wala muzillah. Tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan kecuali Allah. Ya. Wala mu'tiya wala mani'a illallah. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi kecuali Allah. Maka la ilaha illallah ini mencakup seluruh zikir. Ini makna la ilaha illallah yang dimaknai oleh Abdullah bin Abbas. Allah sayang ikhwan. Kemudian la tatruku dzikir li adami hudurika ma Allah fihi wa zalika li asbabis salasa. Janganlah engkau meninggalkan zikir karena ketidakhadiran hati engkau dalam berzikir kepada Allah itu mempunyai 3 sebab. Apa sebabnya? Hendaknya kita jangan meninggalkan zikir. Yang pertama, inna fi zikril lisan iqbala ala Allah bi ba'dil jawarih wa fi inqita'il lisan anhu ghaflatu wa i'radun anhu bil kulliyah. Kalau kita berzikir lisan, hati tadak, lisan kita berzikir, hati kita lalai, berarti ada satu anggota yang ingat kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak berzikir, berarti seluruh anggota kita lalai kepada Allah. Mana yang bagus? Ya. Ada satu anggota lisan kita berzikir, masih ada satu anggota tubuh kita yang berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita tidak berzikir dengan alasan hati kita tidak bisa khusyuk, hati kita tidak bisa hadir, kita tinggalkan zikir, yang artinya seluruh anggota tubuh kita tidak ada yang berzikir kepada Allah. Lebih parah lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inna fi zikril lisan tazyin jarihati min jawarihi bil ibadah. Bahwa zikir dengan lisan berarti engkau telah menghias anggota tubuhmu dengan ibadah. Yang artinya ketika engkau berzikir lisan, berarti lisan kamu beribadah. Ketika engkau tidak berzikir semuanya, berarti semua anggota kamu tidak ada yang beribadah kepada Allah. Jelas. Itu yang kedua. Alasannya kenapa jangan tinggalkan zikir, terus berzikir walaupun lalai kepada Allah. Ya. Jangan ada alasan mana usaha banyak, mana sempat zikir, mana bisa khusyuk. Nah. Terus ya berzikir. InsyaAllah orang pekik jerit semua kalau zikir-zikir lah. Walaupun tak lalai hati, zikir je terus. Nah. Yang ketiga, inna fi zikir lisan ta'arrudan li nafahatir rabbaniyah min sya'niha an takuna sababan liyaqadhatil qalbi summa huduriha summa ghaibati amma siwallah. Bahwa ketika kita berzikir lisan, ingat atau tidak ingat, andaikan dia mengatakan sehari mau 1000 la ilaha illallah, ingat tidak ingat, terus tak berzikir. Walaupun lalai hati, terus saja berzikir kepada Allah. Pikiran tenang atau tidak tenang, terus saja berzikir kepada Allah. Yang artinya pokok anda berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini merupakan dikatakan sebagai sesuatu yang engkau tanam. Ya. Sesuatu yang engkau tanam atas pemberian Tuhan. Nanti satu waktu yang engkau tanam ini akan tumbuh dan berbuah. Ada yang kau tanam, yang ada kemungkinan besar akan berbuah. Ya. Kalau kita tidak nanam, buah lebih tidak mungkin lagi. Ya. Yang satu saat katanya, liyaqadhatin. Yang dulu kamu la ilaha illallah dalam keadaan hati engkau lalai, Allah masukkan hati kamu menjadi yaqadhah. Yaqadhah ini bangun, hadir, jaga.
Apa hati yang yaqadha itu? Yaitu lidah mengatakan la ilaha illallah, hati pun mengatakan la ilaha illallah. Itu namanya yaqadha, jaga. Hati, mulut mengatakan la ilaha illallah, hati juga mengatakan la ilaha illallah. Ini namanya yaqadha. Hati kita bangun. Kalau hati ini sudah bangun, ini ada kemajuan. Nanti naik lagi yang kedua. Bila hati ini sudah yaqadha, maka ada harapan hatinya akan naik kepada zikir yang hatinya hudur. Apa zikir hatinya hudur itu? Yaitu yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, di hati mengatakan tidak ada yang memuliakan kecuali Allah, tidak ada yang menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah. Hati, mulut la ilaha illallah, hati itu bermakna seperti itu. Kalau kita yang coba tak bisa. La ilaha illallah pendek, ini yang panjang. Ini anugerah dari Allah. Ini buah. Ada kemungkinan kalau hati ini sudah jaga, hati ini akan tumbuh yang dinamakan zikir dengan hudur hatinya. Kalau hati sudah hudur, mampu hudur, ini ada kemungkinan besar hati ini akan ghaib. Kita akan tenggelam dengan zikir itu. Kata orang pana dah. Pana, kita pernah dengar kan? Ada rumah terbakar, dia solat, tetap dia tak bergerak. Imam Ali Zainal Abidin. Tak dengar orang terbakar. Ada yang dia dalam zikir, orang main gendang sekeliling dia tak dengar. Ada ular di depan dia tak dengar. Ini ghaib. Dia sudah tenggelam dengan apa yang dizikirkan dan dia merasa tidak berzikir kepada Allah. Mungkin. Ini ada kemungkinan kalau orang rutin. Kalau tak ada rutin, mana bisa masuk tingkat-tingkat ini? Tak nanam dia tumbuh tak? Tak masuk akal. Tapi kalau kita berzikir lalai, masih ada keharapan yang besar. Allah tumbuhkan dari yaqadha, hati kita jaga, lalu naik kepada hati kita hadir, lalu naik sampai ghaib semuanya, sampai kita pana, kita tenggelam dengan zikir. Masih ada harapan orang yang berzikir kepada Allah. Yang paling kecil, orang yang selalu zikir pada Allah, kemungkinan besar akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ayyuhal akhwan. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua nanti insyaAllah membahas tentang keutamaan zikir. Jadi ada 3 bab. Jadi jangan kita tinggalkan zikir, khususnya la ilaha illallah kita rutinkan. Itu yang nanti akhir hayat kita menjadi kuncinya. Kalau bisa setiap solat 100 itu lebih baik. Atau 200 lebih baik. Kalau bisa 1000 sekali itu lebih baik. Tak usah sibuk dengan khusyuk hadirnya, nanti akan ada buahnya sendiri. Akan ada buahnya sendiri. Terus saja. Walaupun lalai, walaupun tak ingat, terus jangan zikir. Nanti Allah akan menumbuhkan hati kita jaga, Allah menumbuhkan hati kita hadir, Allah nanti akan menumbuhkan puncaknya hati kita ghaib, hilang, lenyap. Ayo kita tutup dengan mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi yang diajarkan Nabi, pejamkan mata. Saya yang akan mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, nanti kalian ikuti 3 kali juga. Sambil dipejamkan matanya. La ilaha illallah. Jangan ikuti dulu. Saya akan baca 3 kali, baru kalian baca 3 kali juga. Kita ikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikuti, kalian pejamkan mata, saya akan baca la ilaha illallah 3 kali. Kemudian setelah saya 3 kali, kalian ikut baca 3 kali juga. Ayo. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, setelah ini tolong amalkan la ilaha illallah ya. Jangan kalian tinggalkan la ilaha illallah. Ya, amalkan semampu kalian. Kalau susah dibagi waktu sholat biar tidak berat. Entah 10, 20, makin banyak makin bagus. Dan dari zikir semua perbanyak la ilaha illallah. Nah, dah masuk waktu. Nah, ya, saya cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.